Hari itu, kutorehkan namaku di atas dokumen perceraian yang telah disiapkan suamiku, Baskara Wijoyo, dan dilemparkannya ke atas meja untukku. Wajahnya menampilkan ekspresi yang lebih dingin dari kutub utara. Aku bisa melihat dengan jelas sorot kemenangan dan penghinaan di matanya. Baskara, pria yang telah berbagi ranjang denganku selama 10 tahun terakhir, pasti mengira ia akhirnya berhasil menyingkirkan seorang istri rumah tangga yang menua dan hanya menumpang hidup padanya. Dan tentu saja, ia sudah membayangkan betapa bangganya ia membawa selingkuhannya yang muda dan cantik, Karina Anindita, yang tengah mengandung pewaris berharganya, ke dalam rumah kami. Ia memimpikan sebuah awal baru yang cerah. Ia bahkan menunjukkan kemurahan hatinya dengan menawariku beberapa miliar rupiah agar aku tutup mulut. Sekaligus sebagai cara baginya untuk memamerkan kedermawanan seorang direktur utama yang sukses. Namun ia salah, benar-benar salah. Ketika aku melangkah keluar dari pintu pengadilan agama yang dingin, senyum puas di wajahnya bahkan belum sempat memudar, tindakan pertamaku bukanlah tangisan pilu atau telepon mengadu kepada keluarga. Aku dengan tenang masuk ke dalam mobil yang telah menungguku, mengeluarkan ponsel, dan menekan nomor yang kusimpan dengan nama samaran yang sangat biasa, Tukang Ledeng. Dari seberang sana, suara yang sopan dan profesional segera terdengar. Ketua, ada instruksi? Sambil memandangi kerumunan orang yang berlalu lalang di luar jendela, aku berucap dengan suara yang tenang namun sedingin es, segera aktifkan rencana B. Bekukan semua aset senilai 10 triliun rupiah itu, pastikan tidak ada satupun transaksi yang bisa lolos tanpa perintah langsung dariku. Pada saat yang bersamaan, di sebuah showroom properti paling elit di kawasan SCBD, Jakarta, Baskara tengah merangkul pundak selingkuhannya, Karina, sambil menunjuk maket sebuah penthouse. Ia hendak membayar uang muka untuk hadiah yang luar biasa mewah ini bagi calon istri baru dan putra berharganya. Ia tak pernah bisa membayangkan bahwa hanya dalam beberapa menit, kartu kredit Black Card super saktinya akan ditolak tanpa ampun, dan seluruh imperiumnya, seluruh kekayaan raksasa yang ia anggap miliknya, akan lenyap seperti asap. Ia akan jatuh tersungkur saat petugas bank memberitahukan kabar yang mustahil dipercaya, sebuah kebenaran yang akan menjatuhkannya dari puncak kejayaan ke dasar jurang kehinaan. Namaku Anjani Putri, usiaku 35 tahun. Di mata semua orang, bahkan kerabat suamiku, aku adalah wanita yang beruntung hingga membuat iri. Beruntung karena aku menjadi Cinderella yang menikahi seorang direktur utama muda, berbakat, dan tampan dari sebuah holding besar, Baskara Wijoyo. Beruntung karena aku tinggal di sebuah mansion mewah, tak pernah pusing soal uang, hanya mengurus rumah, suami, dan anak, sambil menghabiskan waktu di spa dan butik-butik mahal. Mereka melihat cangkang sempurna ini selama 10 tahun dan memercayainya. Mereka lupa siapa aku 10 tahun yang lalu, atau mungkin, mereka memang tidak pernah ingin tahu. Para pemirsa yang terhormat, ini adalah awal dari sebuah pembalasan dendam. Pembalasan dendam yang tidak melibatkan tembakan atau air mata, melainkan hanya angka dan hukum yang dingin. Bagaimana reaksi Baskara dan keluarganya ketika mereka menyadari bahwa hanya dalam setengah hari mereka telah kehilangan segalanya? Dan langkah-langkah mengejutkan apalagi yang termasuk dalam rencanaku untuk menghancurkan total imperium mereka yang dibangun di atas kebohongan? Jika Anda ingin tahu jawabannya dan mengikuti perjalanan dramatis ini bersamaku, jangan lupa untuk berlangganan kanal ini, berikan suka, dan bagikan video ini. Kita akan kembali di bagian kedua cerita ini. Sampai jumpa. Babak 2, Dalang di balik tirai. Ketika sedan mewah itu meninggalkan area pengadilan, meninggalkan Baskara yang bersorak atas kemenangannya, aku bahkan tidak menoleh sedikit pun. Di dalam jiwaku, yang ada bukanlah penyesalan, melainkan kekosongan yang dingin dan menakutkan. Kulihat pantulan diriku di kaca jendela. Seorang wanita parubaya dalam balutan gaun sutra sederhana, dengan riasan tipis, penampilan yang tidak mencolok. Siapa yang akan menyangka bahwa wanita yang tampak biasa ini baru saja memberikan perintah yang mampu mengguncang seluruh Wijoyo Holding senilai 10 triliun rupiah? Agar kalian mengerti dari mana aku memiliki kekuatan sebesar itu dan mengapa aku rela menjalani hidup sebagai ibu rumah tangga selama 10 tahun terakhir, aku mungkin harus menceritakan semuanya dari awal, kisah tentang diriku, bayangan tak terlihat di belakang suamiku, arsitek utama tak kasat mata di balik kesuksesannya selama 1 dekade. Seperti yang telah kukatakan, saat aku bertemu Baskara, ia hanyalah seorang sarjana yang baru lulus, dan perusahaan keluarganya hanyalah sebuah bengkel mebel kecil di ambang kebangkrutan. Namun saat itu, aku tidak melihat semua itu. Aku melihat api semangat dan ambisi dalam dirinya untuk membangkitkan kembali usaha ayahnya. Dan atas dasar cinta masa muda dan kenaifanku, aku memutuskan untuk menjadi orang yang akan memberikan sayap pada ambisinya. Aku meninggalkan segalanya, melepaskan karier yang sangat menjanjikan di Yogyakarta, dan mengikutinya ke Jakarta.
Hari-hari pertama sangatlah sulit. Kami tinggal di rumah tua keluarganya yang reyot. Perusahaan terjerat utang hingga ke leher, dan hampir semua karyawan telah mengundurkan diri. Ayah mertuaku, Pramono Wijaya, kepala perusahaan, jatuh sakit karena guncangan akibat kegagalan bisnisnya. Sementara ibu mertuaku, Ratna Wulandari, setiap hari hanya bisa menghela napas dan menyalahkan putranya yang dianggap tidak becus. Dalam situasi putus asa itu, alih-alih ikut bersedih, aku justru merasakan semacam gairah yang aneh. Bagiku, seorang ahli keuangan, perusahaan di ambang pailit adalah seperti soal matematika yang rumit, sebuah tantangan yang mengasihkan. Aku tidak bertindak secara terbuka. Aku tahu bahwa tatanan keluarga suami yang patriarkal tidak akan pernah membiarkan seorang wanita, apalagi seorang menantu baru, ikut campur dalam urusan bisnis. Aku memutuskan untuk menjadi istri yang bijak. Setiap hari, aku memasak dan merawat ayah mertuaku yang sakit. Namun setiap malam, ketika semua orang telah terlelap, aku duduk di meja bersama Baskara. Aku memintanya membawakanku semua laporan keuangan perusahaan, semua kontrak, semua dokumen utang. Dan di dalam kamar kecil yang remang-remang, aku memulai pekerjaanku sebagai spesialis restrukturisasi korporat. Aku menghabiskan malam-malam tanpa tidur, menganalisis setiap angka, mencari celah dalam manajemen, dan pos-pos pengeluaran yang tidak perlu. Aku menyusun rencana detail untuk Baskara, yang telah kupikirkan hingga ke detail terkecil. Pertama, memangkas staf yang tidak perlu dan mengoptimalkan struktur. Kedua, bernegosiasi dengan para kreditur untuk memperpanjang tenggat waktu pembayaran dan menyajikan rencana pelunasan utang yang masuk akal. Ketiga, dan yang paling penting, menemukan arah baru bagi perusahaan. Aku sadar bahwa dengan terus memproduksi mebel kayu biasa, kami tidak akan pernah bisa bersaing. Aku mengusulkan sebuah gebrakan berani, beralih ke produksi smart furniture, furnitur pintar, dan material bangunan ramah lingkungan, yang saat itu merupakan ceruk pasar yang benar-benar baru di Indonesia. Awalnya Baskara sangat ragu, ia takut akan risikonya. Namun, dengan menggunakan semua pengetahuanku dan analisis pasar, aku meyakinkannya. Aku menunjukkan kepadanya potensi pasar yang sangat besar, melukiskan gambaran masa depan. Dan untuk mencari modal, tanpa ragu, aku secara diam-diam menginvestasikan sebagian besar harta bawaanku ke dalam perusahaan dengan kedok sebagai investor anonim. Semuanya dilakukan melalui transaksi yang rumit agar tidak ada yang curiga. Baskara hanya tahu bahwa ada seorang malaikat penolong yang melihat potensi perusahaannya dan memutuskan untuk berinvestasi. Rencanaku berhasil melampaui ekspektasi. Arah baru itu secara ajaib menghidupkan kembali perusahaan. Produk smart furniture kami menjadi sensasi di pasaran. Kontrak-kontrak besar berdatangan silih berganti. Dari pabrik di ambang kebangkrutan, perusahaan mertuaku perlahan pulih, mulai mencetak laba, dan tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Dan selama proses ini, aku selalu berada di balik layar. Semua strategi dan keputusan penting proyek mana yang harus diinvestasikan, perusahaan mana yang harus diakuisisi, bahkan kapan waktu yang tepat untuk IPO semuanya berasal dariku. Aku menulis semua proposal dan pidato untuk Baskara. Perannya hanyalah menghafalkannya dan tampil dengan wajah percaya diri seorang direktur utama yang kompeten di depan publik. Dia adalah wajahnya, aku adalah otaknya. Dia adalah aktor di atas panggung, dan aku adalah sutradara di balik tirai. Aku nyaman dengan peran itu. Aku tidak butuh ketenaran atau kekuasaan. Bagiku, cukup melihat pria yang kucintai berhasil dan keluarganya bahagia. Aku naif, mengira bahwa ia mengerti dan menghargai pengorbanan diam-diamku. Aku tidak menyadari bahwa ketika seorang pria mencicipi kesuksesan dengan terlalu mudah, ia akan terjerumus ke dalam ilusi. Ia lupa siapa yang membawakan semua itu untuknya, dan mulai berpikir bahwa ia pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih baru, bukan seorang istri yang hanya berkutat di dapur. 10 tahun aku hidup dalam bayang-bayang, membantunya membangun sebuah imperium. Namun selama 10 tahun itu pula, tanpa sadar aku telah menciptakan monster ilusi dan pengkhianatan. Dan pada akhirnya, monster itu kembali dan menelan semua cinta dan kebahagiaanku. Babak 3. Wasiat rahasia. Kalian mungkin bertanya-tanya, dari mana aku memiliki kekuasaan sebesar itu? Bagaimana bisa aku dengan satu panggilan telepon membekukan aset seluruh holding? Hanya karena aku merancang strategi dan memberikan nasihat di balik layar? Tidak, teman-teman. Jika hanya itu, Baskara akan dengan mudah menyingkirkanku begitu perasaannya mendingin. Kekuatan sejatiku berasal dari sebuah rahasia. Dari sebuah janji besar yang dibuat hampir 10 tahun yang lalu. Janji yang diberikan kepada satu-satunya orang di keluarga suami yang benar-benar menghargaiku. Orang itu adalah ayah mertuaku, Pramono Wijaya.
Ketika aku pertama kali masuk ke dalam keluarga mereka, Pak Pramono sedang mengalami masa terberat dalam hidupnya. Usaha seumur hidupnya berada di ambang kehancuran, yang membuat kesehatannya anjlok. Saat merawatnya di rumah sakit, aku tidak hanya menjalankan tugas sebagai menantu. Aku memperlakukannya seperti ayah kandungku sendiri. Kami banyak berbicara, berbagi isi hati. Dia adalah pria yang cerdas dan bijaksana, yang telah makan asam garam kehidupan. Bahkan terbaring di ranjang rumah sakit, ia tidak berhenti memikirkan masa depan perusahaannya. Dan dalam obrolan-obrolan itulah, ia dengan cepat menyadari satu hal, menantu dari daerah yang selalu diremehkan istrinya ini memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam hal manajemen dan keuangan. Ia terkejut melihat betapa akuratnya aku menunjukkan kesalahan dalam strategi-strategi masa lalunya dan mengusulkan ide-ide baru yang berani, namun logis. Pada saat yang sama, ia juga menyadari kebenaran pahit lainnya. Putra satu-satunya, Baskara, meskipun memiliki penampilan dan ambisi, sebenarnya tidak memiliki ketegasan, wawasan, dan ketenangan yang dibutuhkan seorang pemimpin. Ia tahu, jika menyerahkan seluruh bisnis kepada Baskara, usaha itu akan segera hancur lagi. Ia bergulat dengan pikirannya untuk waktu yang lama. Hingga suatu malam, ketika kami hanya berdua di kamar perawatan, ia membuat keputusan yang mungkin paling penting dalam hidupnya. "Anjani, anakku," panggilnya. Suaranya lemah, tetapi tatapannya jernih luar biasa. "Bapak punya satu permintaan, sebuah urusan yang sangat penting yang ingin Bapak percayakan padamu. Bisakah kamu berjanji, dalam kondisi apapun, kamu tidak akan meninggalkan Baskara dan bisnis keluarga ini?" Saat itu, dipenuhi oleh cinta yang membara untuk Baskara, aku mengangguk tanpa ragu. "Iya Pak," Anjani berjanji. "Bagus," ia menghela napas lega. "Kalau begitu, dengarkan Bapak baik-baik. Bapak tahu sisa hidup Bapak tidak lama lagi, tapi Bapak tidak bisa tenang saat usaha seumur hidup Bapak akan lenyap seperti asap. Baskara. Bapak tahu wataknya. Dia anak yang baik, tapi bukan pemimpin. Terlalu mudah percaya, terlalu mudah terbawa emosi." Ia menatap lurus ke mataku. "Tapi kamu punya otak seekor hiu, dingin, dan tegas. Kamu bisa membaca orang. Hanya kamu yang bisa menahkodai kapal ini." Dan ia menceritakan rencana besarnya. Ia secara diam-diam telah menugaskan pengacara pribadinya untuk menyusun sebuah wasiat, lebih tepatnya, sebuah perjanjian perwalian, trust agreement, tentang pengalihan seluruh hak pengelolaan dan kepemilikan aset. Berdasarkan perjanjian itu, setelah kematiannya, seluruh saham miliknya yang merupakan 80% dari modal perusahaan, tidak akan jatuh ke tangan istri atau putranya, melainkan dialihkan ke sebuah yayasan perwalian investasi, investment trust fund, di luar negeri. Dan satu-satunya orang yang ditunjuk untuk mengelola yayasan tersebut dan memiliki kuasa penuh adalah aku, Anjani Putri. Bapak melakukan ini, jelasnya, bukan karena tidak percaya pada putra Bapak, tapi justru karena terlalu menyayanginya. Bapak tidak ingin ia menanggung beban seberat ini. Kamu akan berperan sebagai dalang, membuat keputusan-keputusan vital, sementara Baskara akan menjadi wajahnya, perwakilannya. Ia akan tetap menikmati semua kehormatan dan fasilitas sebagai direktur utama, menerima gaji dan bonus yang besar. Tapi kekuasaan yang sesungguhnya harus ada di tanganmu. Hanya dengan begitu perusahaan ini bisa bertahan dan berkembang. Dalam janji itu, ada juga kewajiban yang sangat ketat untukku. Aku bertanggung jawab atas pengembangan perusahaan dan tidak berhak menjual atau melemahkannya. Aku juga bertanggung jawab atas kesejahteraan Baskara dan ibunya, memastikan mereka hidup berkecukupan. Dan yang terpenting, rahasia ini harus dijaga sampai aku merasa perlu untuk mengungkapkannya. Itu adalah beban yang berat, tetapi sekaligus kepercayaan mutlak yang diberikan oleh ayah mertuaku. Di hari kematiannya, di sisi ranjangnya, aku berjanji akan melaksanakan wasiatnya. Dan selama 10 tahun terakhir, aku melakukannya. Aku diam-diam mengelola perusahaan, mengubah bengkel mebel di ambang kebangkrutan menjadi imperium senilai 10 triliun rupiah. Aku memberikan Baskara karier yang cemerlang dan ibu mertuaku kehidupan seorang ratu. Aku telah memenuhi janjiku. Namun, mungkin ayah mertuaku, dengan segala kebijaksanaannya, tidak meramalkan satu hal. Bahwa ketika seorang pria mendapatkan kekuasaan dan ketenaran dengan terlalu mudah, hal itu akan melahirkan ilusi dan pengkhianatan. Dan bahwa menantu kepercayaannya, ketika didesak hingga ke sudut, tidak akan lagi menjadi bayangan yang diam. Ia akan menggunakan kekuatan yang sama yang telah dianugerahkan kepadanya untuk menuntut keadilan bagi dirinya sendiri. Wasiat rahasia mendiang ayah mertuaku bukan sekadar amanat. Itu adalah sebilah pedang. Dan sekarang, tibalah waktunya untuk menghunus pedang itu dari sarungnya. Babak 4, pertunjukan sempurna selama 1 dekade.
Berbekal wasiat rahasia dan kekuasaan absolut yang dipercayakan oleh mendiang ayah mertuaku, aku memulai tugas membangun kembali imperium bisnis keluarga Wijoyo. Namun, aku melakukannya dengan sangat halus dan senyap, laksana seorang dalang di balik kelir tebal, menarik tali temali wayang untuk menciptakan sebuah pertunjukan yang sempurna. Tidak ada seorang pun, termasuk suamiku, Baskara, yang tinggal seatap denganku, dan ibu mertuaku, Ratna Wulandari, yang menyadari peran sejatiku. Mereka hanya melihat hasil yang ajaib dan kesuksesan yang gemilang, tetapi tak pernah bisa membayangkan bahwa pencipta keajaiban itu adalah menantu rumah tangga yang selalu mereka pandang sebelah mata. Kantorku bukanlah ruang mewah dengan plakat berkilauan di gedung pencakar langit. Kantorku adalah sebuah ruangan kecil di loteng mansion kami, yang dengan cerdik kusamarkan sebagai ruang baca dan bersantai. Di dalamnya, selain rak-rak kayu jati berisi sastra klasik, terdapat sistem komputer super canggih, beberapa monitor yang menampilkan indeks pasar saham yang rumit, dan jalur internet satelit berkecepatan tinggi terpisah yang memastikan koneksi tanpa henti 24,7. Itu adalah pusat komando utamaku. Dari sana, aku memantau fluktuasi terkecil di pasar keuangan global. Dari sana, dengan satu klik, aku memberi perintah jual beli saham dan obligasi senilai triliunan rupiah. Dan di sana pula, aku merancang setiap langkah dan strategi pengembangan untuk Baskara dan Wijoyo Holding. Manajemenku bersifat sistematis dan hampir tidak meninggalkan jejak. Setiap pagi, setelah menyiapkan sarapan mewah untuk seluruh keluarga, aku akan menghabiskan waktu sekitar 1 jam di ruang kerja suami di lantai pertama, di mana kami akan minum teh dan membaca koran bersama. Namun, sebenarnya itu adalah rapat strategis terpenting hari itu. Aku akan berpura-pura secara tidak sengaja menemukan berita hangat di koran ekonomi internasional tentang tren investasi baru atau langkah tidak biasa dari pesaing. Dan dalam peran sebagai istri yang tidak tahu apa-apa, aku akan dengan naif meminta pendapat Baskara. Mas, di sini ada berita tentang penggunaan kecerdasan buatan di bidang properti. Kedengarannya rumit sekali. Kamu kan ahlinya, bagaimana menurutmu? Mungkin perusahaan kita perlu sedikit melirik bidang ini? Atau? Lihat, Mas, saham grup perusahaan ini anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah. Kamu kan jenius dalam manajemen. Menurutmu, apa sekarang saatnya membeli atau terlalu berisiko? Dan Baskara, yang selalu ingin pamer dan memiliki pengetahuan ekonomi yang nyaris nol, akan selalu menepisnya dengan sikap angkuh. Ah, kamu tahu, apa soal bisnis, Anjani? Jangan penuhi kepalamu dengan berita-berita membosankan itu. Biar aku yang urus masalah perusahaan. Namun, hanya 1 atau 2 hari kemudian, dalam rapat jajaran direksi holding, ia akan dengan megah mengumumkan ide-ide tersebut sebagai wawasan dan keputusan strategisnya sendiri. Saya telah mempelajari masalah ini dengan saksama selama beberapa malam, katanya dengan suara tegas kepada para manajer puncak. Saya yakin investasi di AI properti adalah masa depan kita dan jalan untuk kelangsungan hidup holding. Dan para bawahannya, para ahli keuangan terbaik yang secara pribadi kurekrut dan kutempatkan di sana, akan segera bertepuk tangan, memuji kebijaksanaan, kejeniusan, dan visi jauh ke depan dari sang direktur utama muda. Setiap pidato penting Baskara di hadapan para pemegang saham, setiap wawancaranya untuk televisi atau koran, ditulis olehku secara pribadi. Aku mempelajari dengan cermat gaya bicaranya, pilihan katanya. Bahkan kebiasaannya terbata-bata, untuk menulis naskah yang terdengar agung dan mendalam, namun seolah-olah keluar dari pikiran dan mulutnya sendiri. Perannya hanyalah menghafal teks seperti burung beo dan memainkannya dengan percaya diri dan karismatik di depan kamera. Perlahan-lahan, mungkin karena terlalu sering berakting, ia sendiri mulai percaya bahwa ide-ide dan kata-kata itu benar-benar miliknya. Ia sepenuhnya tenggelam dalam ilusi bakat dan kehebatannya sendiri, tanpa menyadari bahwa ia hanyalah sebuah wayang yang dikendalikan dengan mahir oleh istrinya yang seorang ibu rumah tangga. Sementara itu, ibu mertuaku, Ratna Wulandari, adalah katalisator yang sempurna dan penggemar paling setia dari ilusi putranya. Ia tidak mengerti apa-apa tentang manajemen atau keuangan, hanya melihat hasil luarnya, perusahaan tumbuh dari hari ke hari. Uang mengalir seperti sungai, putranya menjadi semakin terkenal dan dihormati di masyarakat. Ia pergi kemana-mana, dari arisan dengan teman-temannya hingga acara minum teh mewah kalangan atas, membual tentang putranya yang jenius, yang dengan susah payah ia lahirkan. Baskaraku itu luar biasa, ibu-ibu, katanya sambil mengipasi diri dengan kipas sutra dengan angkuh. Otaknya itu otak orang hebat. Hanya dalam beberapa tahun, ia mengubah bengkel peninggalan suamiku yang nyaris bangkrut menjadi holding raksasa. Sungguh, anak melebihi bapaknya, ini berkah bagi keluarga kami. Aku tidak minta apa-apa lagi, cuma berharap dia segera memberiku penerus.
Dan setiap kali ada yang dengan penasaran bertanya tentang peranku, peran sang menantu dalam kesuksesan ini, ia akan mencibirkan bibir dengan jijik dan melambaikan tangan. Oh, si Anjani itu tahu apa? Dia itu cuma beruntung ketemu Baskara. Kerjanya di rumah seharian, hidup enak, ngurus dapur. Apa gunanya? Tapi dia penurut dan pendiam, jadi cukuplah sebagai menantu. Kata-kata itu berkali-kali sampai ke telingaku melalui para asisten rumah tangga, tetapi aku hanya diam. Kupikir, karena mereka tidak tahu kebenarannya, tidak ada gunanya berdebat. Asalkan keluarga damai, dan Baskara tetap mencintai dan menghormatiku. Tapi aku salah. Sikap diamku, langkah mundurku, tidak membawa kedamaian yang kuinginkan. Itu hanya membuat mereka semakin meremehkanku, percaya bahwa aku adalah benalu tak berguna, sekadar hiasan di dalam rumah. Dan hal itu menciptakan kondisi bagi lahirnya tragedi lain, sebuah tragedi yang tak terhindarkan. Ketika seorang pria mendapatkan segalanya dengan terlalu mudah dan membayangkan bahwa ia meraih semuanya sendiri, ia mulai merasa bahwa istrinya yang seorang ibu rumah tangga tidak lagi sepadan dengan kehebatannya. Ia akan mencari pengakuan di luar, dari wanita-wanita yang lebih baru, lebih muda, dan lebih cantik. Dan pengkhianatan akan datang sebagai keniscayaan. Babak 5. Munculnya sang ular dan kehancuran sebuah janji. Ketika seorang pria, tanpa meneteskan setetes pun keringat, berada di puncak ketenaran, ketika ia dikelilingi oleh pujian palsu dan sanjungan, ia dengan mudah lupa siapa dirinya, dan siapa yang mendaki bersamanya dari anak tangga pertama. Dan suamiku, Baskara Wijoyo, adalah bukti sempurna dari hal itu. Ketika imperium senilai 10 triliun rupiah telah berdiri kokoh berkat tangan tak terlihat, ketika kursi direktur utamanya menjadi tak tergoyahkan, cangkang suami setia dan kepala keluarga mulai terasa terlalu sempit dan membosankan baginya. Ia mulai mendambakan petualangan dan penaklukan baru untuk membuktikan apa yang secara keliru ia anggap sebagai kejantanan. Dan dia, seolah dipesan, muncul. Menjadi pilihan yang sempurna untuk kebutuhannya saat itu, Karina Anindita. Seorang model muda yang baru merintis karier di dunia hiburan, dengan postur glamor dan wajah cantik yang lugu sekaligus penuh perhitungan. Ia disewa oleh Departemen Pemasaran Holding sebagai wajah kampanye iklan untuk sebuah kompleks resor mewah di Bali. Dan selama bekerja bersama di acara-acara sosialita, kekaguman dan sanjungannya yang terang-terangan dan dibuat-buat dengan cepat menarik perhatian Baskara. Bagi pria seperti Baskara, yang mabuk oleh ilusi bakatnya sendiri, kekaguman dari seorang wanita muda, cantik, dan cukup terkenal adalah stimulus yang tak tertahankan, seperti narkotika. Di sampingku, istrinya yang tahu betul sifat aslinya, yang bisa melihat semua kelemahan dan ketidakmampuannya, ia tidak pernah bisa merasa seperti raja atau dewa. Aku bisa mencintainya, merawatnya, menasihatinya, tetapi aku tidak bisa memandangnya dengan pemujaan seperti seorang penggemar. Aku tahu ia hanyalah sebuah wayang. Tetapi Karina berbeda. Ia melihatnya sebagai seorang jenius manajemen sejati. Di setiap pesta, ia tak henti-hentinya memuji kecerdasan, ketegasan, dan visi besarnya. Ia memberikan persis apa yang tidak dimiliki Baskara, apa yang tidak pernah bisa kuberikan padanya, pengakuan buta yang palsu. Dan mereka, seperti laron yang terbang menuju api, menyatu. Yang satu karena kesombongan, yang lain karena kehausan akan materi. Awalnya, hubungan rahasia mereka hanyalah pertemuan setelah jam kerja, pesan-pesan manis yang segera dihapus sebelum pulang ke rumah. Tetapi seiring mereka semakin tenggelam dalam hubungan terlarang itu, dan mungkin di bawah desakan Karina, Baskara menjadi semakin berani dan sembrono. Ia tidak lagi berusaha bersembunyi dengan hati-hati. Perjalanan dinas mendadak menjadi lebih sering, ia pulang larut malam dengan bau alkohol dan parfum asing yang menyengat. Aku tahu segalanya, merasakannya. Intuisi seorang wanita dan ketajaman seorang analis keuangan dengan jelas menunjukkan perubahan abnormalnya. Aku bisa saja menemukan bukti dalam sekejap. Satu panggilan telepon ke Departemen Keamanan Cyber Holding, dan semua rekaman panggilan, pesan, bahkan data lokasinya akan ada di tanganku. Tetapi aku tidak melakukannya. Mengapa? Bukan karena aku tidak lagi mencintainya. Cintaku padanya sudah lama mendingin, sejak ia mulai pulang, melemparkan proposal bisnis yang penuh kesalahan padaku, dan menuntutku untuk memperbaikinya sebelum pagi. Aku diam bukan karena takut atau lemah, tetapi karena harga diriku terlalu tinggi. Aku, Anjani Putri, tidak akan pernah merendahkan diri karena cemburu, tidak akan mengubah pernikahanku menjadi drama murahan untuk tontonan publik. Aku memilih jalan observasi senyap, seperti hiu yang berenang tenang di sekitar kapal yang karam, menunggu saat yang paling tepat untuk menyerang. Aku naif berharap ia akan berhenti sendiri, menyadari siapa yang benar-benar penting, dan kembali.
Aku, dengan caraku sendiri, mencoba menahannya dengan lebih giat mengembangkan holding untuk menunjukkan nilaiku. Tetapi semua usahaku sia-sia. Di matanya, sikap diamku bukanlah toleransi, melainkan kelemahan dan ketidakberdayaan seorang wanita yang bergantung. Hal itu justru semakin meyakinkannya bahwa aku tidak akan pernah meninggalkannya, tidak akan melepaskan kehidupan mewah ini. Ia berpikir, bagaimana mungkin aku, seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja di ranah publik selama 10 tahun, bisa bertahan hidup tanpa dukungannya? Ilusi ini, ditambah dengan perut Karina yang mulai membesar, mendorongnya ke keputusan terakhir yang paling kejam dan tidak berperasaan. Ia memutuskan untuk mencampakkanku dan hidup bersama selingkuhannya secara terbuka dan sah. Ia memutuskan untuk melancarkan pukulan telak pada hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-7, hari di mana, menurutnya, aku akan menjadi yang paling lemah dan rentan. Ia membawa wanita itu ke rumah kami secara terang-terangan, memamerkan pengkhianatannya, dan melemparkan dokumen perceraian ke wajahku bersama dengan penghinaan yang paling menyakitkan. Wayang yang kuciptakan, yang telah kutanamkan masa mudaku di dalamnya, kini mencoba untuk menggulingkan dan menghancurkan penciptanya sendiri. Ia tidak menyadari bahwa dengan tindakannya itu, ia telah menekan tombol detonator sebuah bom waktu. Bom yang akan meledakkan imperiumnya, masa depannya, dan ilusi kehebatannya itu sendiri. Babak 6. Penghinaan terakhir dan api yang berkobar. Ketika suamiku Baskara, yang kepadanya telah kupersembahkan masa mudaku, membawa pulang selingkuhannya yang hamil dan secara terbuka menuntut cerai, kupikir itu adalah puncak kekejaman, belati terakhir yang menusuk hatiku yang sudah terluka. Tapi aku salah. Reaksi ibu mertuaku, Ratna Wulandari, yang telah kulayani lebih dari 10 tahun dan kujamin kehidupannya bak seorang ratu, itulah yang benar-benar menjerumuskanku ke dalam jurang keputusasaan dan menyulut api kebencian dan tekad untuk membuat mereka membayarnya. Awalnya, ketika Baskara baru saja selesai dengan pernyataan cerainya, aku melihat keterkejutan dan kebingungan sesaat di wajah Bu Ratna. Namun, keterkejutan itu lenyap dalam sekejap. Ia melirik putranya, lalu mengalihkan pandangannya ke perut Karina yang sedikit membuncit. Dan seolah-olah seseorang yang baru saja memecahkan teka-teki sulit, matanya bersinar dengan kejelasan dan kegembiraan yang tak terselubung. Ia tidak memarahi putranya karena perselingkuhan, tidak menunjukkan setitik pun simpati kepada menantu yang telah hidup bersamanya selama bertahun-tahun. Ia, seperti rubah tua, hanya mengamati dan menilai situasi dalam diam. Dan ketika Karina membuat gerakan yang penuh makna dan provokatif, meletakkan tangan di perutnya, ia langsung mengerti segalanya. Senyum licik, kebahagiaan yang egois dan kejam, merekah di wajahnya. Ya Tuhan, ini benar. Aduh, bagus sekali nak, akhirnya kamu mulai memikirkan penerus keluarga. Serunya sambil bertepuk tangan. Suaranya terdengar lebih gembira daripada saat perusahaan putranya memenangkan kontrak triliunan. Ia berlari, bukan ke arahku untuk menghibur atau mendukung, melainkan ke arah Karina. Ia menggenggam tangan wanita itu dengan sukacita tak terbatas, sambil menatap perutnya. Cucu kita, pewaris kita, ada di sini. Aduh, nak, kenapa kamu tidak bilang dari dulu soal kabar baik ini? Ibu pasti akan memberimu makanan yang paling bergizi. Sini, duduk, istirahat. Jalan-jalan terlalu banyak tidak baik untuk cucu kita yang berharga. Ia mendudukkan Karina di sofa buatan Italia yang dibeli dengan uangku dengan sangat hati-hati, seolah-olah sedang membantu seorang putri mahkota. Ia menunjukkan perhatian yang berlebihan, menuangkan air minum sendiri, menyandarkan bantal, dan bertanya tentang segalanya dengan suara manis yang memuakkan, yang membuatku merinding. Sudah berapa bulan? Laki-laki atau perempuan? Tidak mual-mual kan? Mungkin kamu ngidam sesuatu yang istimewa? Ibu akan suruh masak sekarang juga. Mulai sekarang, kamu tinggal di sini saja. Tidak usah kemana-mana. Di sini ada pelayan yang akan merawatmu dan bayinya dengan baik. Aku berdiri terpaku, menyaksikan drama mengharukan mereka, calon mertua dan menantu. Di matanya, aku, istri sah dan pemilik sebenarnya rumah ini, telah menjadi tak terlihat. Tidak, lebih buruk dari tak terlihat. Aku telah menjadi gangguan, duri dalam daging, barang lama yang harus segera disingkirkan untuk memberi ruang bagi yang baru. Dan ia tidak membuatku menunggu lama. Setelah memberikan perhatian dan kepedulian yang cukup kepada menantu baru dan cucu berharganya, ia berbalik ke arahku. Kali ini, tidak ada sedikit pun kepura-puraan di wajahnya, hanya dingin, arogansi, dan kemenangan yang tak terselubung. Anjani, ia memulai. Betapa asing dan dinginnya namaku terdengar dari bibirnya. Karena sudah sampai begini, kamu juga harus tahu diri. Seperti yang kamu lihat, Baskara kami telah menemukan kebahagiaan barunya. Dan untungnya, dia sedang mengandung penerus keluarga Wijoyo. Kalau kamu terus-terusan di sini,
kamu hanya akan jadi pemandangan yang mengganggu dan membuat suasana rumah jadi tegang. Ia berhenti sejenak, menatapku dengan pandangan menghina dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jujur saja, selama 10 tahun ini kamu hidup di rumah ini, hidup mewah, itu semua berkat Baskara kami. Tapi ya, mungkin nasibmu memang begitu, tidak ditakdirkan untuk menikmati kebahagiaan ini. Siapa suruh kamu jadi pohon mandul, wanita yang tidak bisa melahirkan? Tapi ini semua kehendak Tuhan, tidak bisa menyalahkanmu juga. Sekarang, kamu harus pergi sendiri, agar mereka bisa hidup tenang. Kamu masih muda, bisa mencari kebahagiaanmu sendiri. Di keluarga terpandang Wijoyo, tidak boleh ada menantu yang mandul. Tidak bisa melahirkan. Dua kata itu telah tak terhitung kali ia ucapkan di belakangku dalam obrolan dengan teman-teman dan kerabatnya. Tetapi baru kali ini ia mengatakannya dengan begitu kejam dan menghina di depan wajahku. Ibu, kenapa ibu bicara begitu pada Anjani? Baskara akhirnya angkat bicara. Bukan untuk membelaku, tetapi hanya untuk memainkan peran sebagai pria terhormat dan menjaga sedikit kesopanan. Bagaimanapun juga, dia sudah bersamaku selama 10 tahun. Aku tidak akan menelantarkannya. Sudah, diam kamu, potong Bu Ratna. Kamu itu terlalu lembek dan tidak tegas. Urusan ini, biar ibu yang tangani. Kalian laki-laki jangan ikut campur. Kami para wanita akan menyelesaikannya sendiri. Ia berdiri dan mendekatiku dengan wajah geram. Ia tidak lagi terlihat seperti seorang pensiunan, melainkan seperti seorang induk semang yang mengusir pelacur tua. Ia menunjuk dengan jarinya ke arah pintu masuk utama dari kayu jati solid. Kemasi barang-barang pribadimu dan enyah dari rumah ini sekarang juga. Aku beri kamu waktu 15 menit. Mulai saat ini, kamu bukan lagi menantuku dan bukan lagi anggota keluarga ini. Jangan paksa aku memanggil satpam, nanti akan lebih memalukan lagi. Ia mengusirku dari rumahku sendiri. Dari rumah yang dibeli dengan uang hasil jerih payah orang tuaku. Keberanian dan ketidaktahu-maluannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Aku menatapnya, lalu menatap Baskara. Ia berdiri, menundukkan kepala, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menentang ibunya. Ia diam-diam setuju. Aku sadar, ini bukanlah tindakan spontan dari Bu Ratna semata. Ini adalah sebuah drama yang telah direncanakan sebelumnya oleh ibu dan anak. Mereka ingin menghinaku dengan cara ini, mengusirku dari rumah dengan cara yang paling memalukan, agar dengan hati nurani yang bersih bisa memberikan ruang bagi selingkuhan itu. Mereka ingin membuatku seolah-olah bersalah, dan tidak tahu berterima kasih, agar bisa dengan mudah menguasai rumah ini dan seluruh kekayaan yang mereka anggap milik Baskara. Aku hampir tercekik oleh amarah yang naik ke tenggorokan. Tapi aku tidak berteriak, tidak berdebat, tidak menangis. Karena pada saat itu, aku sadar bahwa kata-kata apapun tidak ada artinya. Orang-orang yang dibutakan oleh keserakahan dan pengkhianatan tidak akan bisa dijangkau oleh argumen apapun. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya. Menatap lama, untuk selamanya mengukir di ingatanku wajah asli dari orang-orang yang tidak tahu berterima kasih ini. Aku berbalik. Ya, aku akan pergi. Tapi aku tidak akan pergi dengan tangan hampa dan penuh aib. Saat aku pergi, aku akan mengambil semua yang menjadi milikku, dan membuat mereka membayar drama pengusiran hari ini dengan harga yang paling mahal dan tak terbayangkan. Babak 7, kartu kredit yang ditolak. Setelah berhasil mengusirku, sang duri dalam daging, dari rumah, Baskara Wijoyo dan ibunya sepenuhnya tenggelam dalam kegembiraan dan euforia. Malam itu, mereka mengadakan pesta kecil untuk membuang sial dan menyambut anggota keluarga baru. Bu Ratna berjalan hilir mudik di rumah, tak henti-hentinya memuji ketegasan putranya dan sikap manis calon menantunya. Baskara, meskipun awalnya merasakan sedikit penyesalan, dengan cepat melupakan segalanya dalam pelukan manis Karina. Ia benar-benar yakin telah mengambil keputusan paling tepat dalam hidupnya. Ia berpikir telah melepaskan masa lalu yang membosankan dan melangkah ke masa depan yang lebih cemerlang. Keesokan paginya, untuk menunjukkan statusnya sebagai direktur utama dan menaklukkan hati selingkuhannya yang sedang hamil, Baskara memutuskan, seperti yang telah ia janjikan, untuk membelikan Karina sebuah villa baru. Katanya, villa yang sekarang, meskipun mewah, membawa jejak masa lalu dan tidak cocok untuk nyonya rumah yang baru. Ia menginginkan awal yang benar-benar baru di tempat yang benar-benar baru. Ia mengendarai Porsche mewahnya, dengan Karina duduk di sebelahnya mengenakan pakaian hamil rancangan desainer, menuju kawasan pesisir paling mahal di utara Jakarta. Itu adalah tempat berkumpulnya penthouse dan villa bernilai miliaran rupiah, yang hanya diperuntukkan bagi kaum super kaya. Baskara telah mengincar sebuah penthouse 2 lantai seluas sekitar 500 meter persegi, lengkap dengan kolam renang pribadi dan pemandangan panorama ke Teluk Jakarta yang indah. Harganya, tentu saja, selangit, 50 miliar rupiah.
Memasuki showroom dengan sikap seorang pengusaha sukses dan gaya yang percaya diri, Baskara segera dikelilingi oleh para staf penjualan. Ia diperlakukan seperti raja. Ia merangkul bahu Karina, berjalan mengelilingi ruangan, dan menunjuk ke model penthouse termahal. "Kami ambil yang ini," katanya dengan santai, seolah-olah sedang membeli sayuran di pasar. Para staf sangat gembira. Karina bahagia hingga wajahnya memerah. Ia bersandar pada Baskara, dan matanya memancarkan kebanggaan dan pemujaan. "Baik, Bapak Wijoyo, pilihan yang sangat bagus. Untuk menyelesaikan prosedur, Bapak perlu membayar uang muka sebesar 10% dari harga apartemen, yaitu 5 miliar rupiah. Mau bayar dengan kartu atau transfer bank?" "Kartu saja," jawab Baskara santai. Ia mengeluarkan kartu kredit Black Card Super VIP tanpa batas dari dompet kulit buayanya. Dengan angkuh, ia menyerahkan kartu itu kepada staf wanita. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Momen di mana ia bisa memamerkan kekayaan dan kekuasaannya di depan wanita cantik. Staf wanita itu dengan sopan mengambil kartu dan memasukkannya ke mesin EDC. Ia memasukkan jumlah 5 miliar rupiah dan menyerahkan mesin itu kepada Baskara untuk memasukkan PIN. Baskara dengan santai menekan beberapa angka yang sudah ia hafal. Mereka berdua, bersama Karina, menahan napas, menunggu bunyi bip dan struk yang tercetak. Namun, alih-alih bunyi yang biasa, di layar mesin EDC, muncul tulisan berwarna merah, "Transaksi ditolak, silakan hubungi bank Anda." Senyum membeku di wajah Baskara. "Apa ini? Sepertinya mesin Anda bermasalah. Coba lagi," katanya dengan sedikit kesal. Staf itu juga sedikit bingung. Ia merestart mesin dan menggesek kartu itu lagi, tetapi hasilnya sama. Transaksi ditolak. Kali ini, bukan hanya Baskara, tetapi Karina juga merasa ada yang tidak beres. Ekspresi wajah para staf di sekitarnya berubah dari kekaguman menjadi sedikit curiga. "Tidak mungkin," seru Baskara, merasa kehilangan muka. "Kartu ini tidak pernah ada masalah. Panggil manajer Anda." Manajer dengan cepat datang dan setelah mendengar situasinya, dengan sopan menyarankan cara lain. "Mungkin Bapak bisa mencoba melakukan transfer bank langsung melalui aplikasi bank Bapak?" Baskara, mendidih karena marah, mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi perbankan di mana ia terbiasa melihat angka-angka menari dengan 9 dan 10 nol. Tetapi ketika layar muncul hari ini, seluruh tubuhnya seolah tersengat listrik. Semua angka lenyap. Rekening pribadi, rekening perusahaan, rekening investasi, yang terhubung saldo di semua rekening ditandai dengan satu angka tunggal, NOL. "Apa-apaan ini?" gumam Baskara, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia keluar dari aplikasi dan masuk lagi, tetapi hasilnya tidak berubah. Di bawah setiap rekening, ada tulisan kecil berwarna merah, "Rekening Anda dibekukan sementara atas permintaan Ultimate Beneficial Owner." Semua transaksi dibatalkan. Ultimate Beneficial Owner, pemilik manfaat akhir? Siapa itu? Bukankah dia direktur utama dan kepala holding? "Mas Baskara, ada apa?" tanya Karina cemas, melihat wajahnya yang pucat pasi. "Diam," bentak Baskara, tidak sanggup lagi menjaga ketenangannya. Ia cepat-cepat berdiri, berjalan ke sudut, dan mulai menelepon. Panggilan pertama adalah ke Direktur Keuangan Holding. "Pak Fajar, apa yang terjadi dengan rekening perusahaan? Kenapa semuanya dibekukan?" Di seberang sana, suara Direktur Keuangan terdengar lelah dan terkejut. "Bapak Dirut, saya sendiri baru saja menerima notifikasinya. Perintah pembekuan datang langsung dari bank di Swiss yang mengelola dana investasi utama kita. Mereka bilang ini adalah perintah langsung dari Ketua Dana Perwalian, yaitu Ultimate Beneficial Owner." "Ketua? Ketua siapa?" "Ayah saya sudah meninggal, dan saya pemimpinnya," teriak Baskara ke telepon. Saya juga tidak mengerti, Bapak Dirut. Mereka hanya mengatakan bahwa perintah itu diberikan oleh seorang nyonya bernama Anjani Putri." "Anjani Putri?" Nama itu menyambar Baskara seperti petir. Ia tertegun dan nyaris menjatuhkan ponselnya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana mungkin seorang ibu rumah tangga benalu memiliki kekuatan sebesar itu? Pasti ada kesalahan. Kejutan di bank itu hanyalah awal dari mimpi buruk. Dari kebenaran mengerikan yang harus ia hadapi. Babak 8, kebenaran yang menyakitkan. Setelah kejutan pertama di showroom properti, Baskara berlari keluar dari sana seperti orang gila, meninggalkan Karina yang kebingungan dan tatapan menghina dari para staf. Ia membanting diri ke dalam Porsche-nya, dan rasanya seluruh dunia berputar di depan matanya. "Anjani Putri, bagaimana mungkin Anjani? Pasti ada kesalahan yang mengerikan. Mungkin dia berkomplot dengan Direktur Keuangan untuk mengerjaiku?" Ia dengan tergesa-gesa menekan nomor lain. Kali ini, Kepala Departemen Akuntansi Holding,
yang kesetiaannya mutlak ia yakini. Pak Basuki, segera periksa apakah ada masalah dengan sistem keuangan pusat holding? Kenapa semua rekening dibekukan? Di seberang sana, suara kepala akuntansi juga penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Bapak Dirut, saya sendiri saat ini tidak mengerti apa-apa. Pagi ini saya menerima email dari sistem administrasi tertinggi tentang restrukturisasi seluruh hak operasi keuangan. Semua hak akses Bapak dan para direktur lainnya telah dicabut. Perintah itu datang dari seorang nyonya yang memegang jabatan Ketua Dewan Pengawas Tertinggi, sebuah jabatan yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Ketua Dewan Pengawas Tertinggi? Siapa dia? Siapa namanya? Teriak Baskara, merasakan jantungnya berdebar kencang. Iya. Di email disebutkan bahwa jabatan itu dipegang oleh Nyonya Anjani Putri. Lagi-lagi Anjani Putri, kali ini tidak ada keraguan lagi. Nama itu dan jabatan yang berkuasa itu mengkonfirmasi sebuah fakta yang tak terbantahkan. Mantan istrinya yang seorang ibu rumah tangga, yang baru saja ia campakkan, entah bagaimana memegang seluruh urat nadi keuangan holding. Tapi bagaimana? Bagaimana seorang wanita yang hanya berkutat di dapur bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Dalam keputusasaan, Baskara menelepon satu persatu anggota dewan direksi lainnya, tetapi semuanya memberikan jawaban yang serupa. Mereka hanyalah karyawan profesional. Mereka mengikuti perintah dari atas. Dan sekarang, atasan tertinggi mereka bukanlah Direktur Utama Baskara Wijoyo, melainkan Ketua Dewan Pengawas Anjani Putri. Diliputi ketidakberdayaan, panik, dan amarah, Baskara mengemudikan mobilnya pulang seperti orang gila. Ia butuh penjelasan, ia harus mencari tahu kebenarannya. Setibanya di villa, ia melihat ibunya, Ratna Wulandari, dengan ceria memberi perintah kepada para pelayan untuk mendekorasi ulang kamarnya untuk menantu baru. "Ibu, kita dalam masalah besar," seru Baskara dengan wajah pucat. Ia menceritakan segalanya kepada ibunya tentang kartu yang ditolak, rekening yang dibekukan, dan bagaimana Anjani tiba-tiba menjadi ketua. Setelah mendengarkannya, Bu Ratna awalnya terdiam karena tidak percaya, tetapi kemudian ekspresi bingungnya berubah menjadi kemarahan. Berani-beraninya ular betina itu melakukan hal seperti itu, pekiknya. Apa haknya dia? Dia itu cuma benalu, perempuan mandul. Pasti dia melakukan tipu muslihat kotor, berkomplot dengan para direktur itu untuk merebut perusahaan dari anakku. Keserakahan dan kebodohannya tidak mengizinkannya menerima kebenaran. Di matanya, aku tetap tidak lebih dari seorang menantu dari daerah. Ia tidak bisa percaya bahwa aku benar-benar bisa memiliki kekuasaan. Tidak, kita tidak bisa membiarkannya seenaknya begini, katanya sambil mondar-mandir di kamar. Dia jelas-jelas balas dendam pada kita, menekan kita agar mendapatkan lebih banyak uang dalam perceraian. Kita harus datang dan memberinya pelajaran. Biar dia tahu, bahkan setelah cerai pun dia tetaplah menantu di rumah ini dan tidak sepantasnya bersikap kurang ajar. Kemarahan dan ilusi kekuasaannya telah membutakannya. Ia tidak mengerti bahwa posisi mereka sejak saat itu telah sepenuhnya berbalik. Ia masih berpikir bisa menekan dan menghukumku dengan otoritas seorang mertua. Ayo, segera antar ibu ke tempatnya sekarang. Kudengar dia tinggal sementara di penthouse temannya di kompleks apartemen mewah distrik 8 itu. Ayo ke sana. Aku harus membereskannya sendiri, menunjukkan padanya siapa yang berkuasa. Baskara pada saat itu juga diliputi oleh kepanikan dan kemarahan. Ia tidak lagi memiliki akal sehat untuk menimbang segalanya. Ia juga ingin menemuiku, menuntut penjelasan, dan mencari tahu kebenarannya. Ia juga percaya bahwa ini hanyalah intrik kotorku yang bisa dengan mudah ia padamkan dengan kekuatan maskulinnya. Maka, yang satu diliputi amarah, yang lain diliputi kepanikan, ibu dan anak itu dengan keyakinan buta akan superioritas mereka, pergi untuk mencariku. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju perangkap yang lebih besar. Sebuah pertunjukan yang telah aku dan mendiang ayah mertuaku siapkan 10 tahun yang lalu. Babak 9, dinding yang tak tertembus dan amplop dari masa lalu. Dalam kemarahan dan kebingungan yang memuncak, ibu dan anak Wijoyo itu memacu Porsche mereka menuju kompleks apartemen mewah di SCBD, tempat di mana, menurut mereka, aku tinggal sementara. Ratna Wulandari duduk di kursi penumpang dengan wajah geram, melontarkan kutukan ke arahku, menyebutku ular dan makhluk tak tahu berterima kasih. Ia bahkan sudah merancang sebuah rencana di benaknya. Setibanya di sana, ia akan membuat keributan, berteriak, menangis, dan mengamuk, agar semua orang di gedung itu tahu tentang sikap tidak hormat dan pengkhianatanku, dan karena malu, aku akan terpaksa mengembalikan segalanya. Baskara diam-diam mencengkeram kemudi. Ia juga membayangkan sebuah adegan di mana ia menginterogasiku dan dengan otoritas seorang pria memaksaku untuk mengakui konspirasiku. Mereka masih terbuai dalam ilusi kekuasaan mereka, tidak menyadari bahwa dunia telah sepenuhnya berubah.
Sedan mewah mereka berhenti di lobi utama menara paling bergengsi di kompleks itu. Mereka keluar dari mobil dengan keyakinan yang biasa dimiliki oleh kelas atas, tetapi keyakinan itu seketika menguap, seolah-olah disiram air es. Ketika mereka mencoba masuk ke lobi, dua petugas keamanan bertubuh tinggi tegap segera keluar dan menghalangi jalan mereka. "Mohon maaf, Bapak, Ibu, ada keperluan apa?" tanya salah satu dari mereka, sopan tetapi tanpa sedikit pun rasa segan. Bu Ratna mengerutkan kening dengan kesal. "Minggir, kami mau ke tempat kerabat di lantai 35. "Maaf, ke siapa tepatnya di lantai 35, dan apakah sudah ada janji?" tanya petugas kedua, masih menghalangi jalan. "Memangnya aku harus lapor pada kalian mau kemana?" pekik Bu Ratna. "Kami mau ke tempat menantu kami, Anjani Putri. Kami keluarganya." "Janji apa lagi?" Mendengar nama Anjani Putri dan nomor unit, kedua petugas itu saling berpandangan, dan yang pertama berkata dengan suara yang lebih tegas, "Mohon maaf, tapi kami memiliki instruksi dari pemilik unit untuk tidak mengizinkan tamu yang tidak ada dalam daftar yang telah disetujui sebelumnya. Nama Bapak dan Ibu tidak ada dalam daftar tersebut. Mohon untuk meninggalkan tempat ini." "Berani-beraninya dia melakukan itu?" Bu Ratna meledak. "Dia itu cuma menumpang di tempat temannya dan sudah berani memerintah satpam di sini. Kalian tahu siapa saya? Saya ibu mertuanya. Cepat biarkan kami masuk." Baskara, khawatir ibunya akan membuat keributan dan mempermalukannya, segera menariknya ke samping. Ia mencoba bersikap lebih sopan dan mengeluarkan kartu nama dari dompetnya. "Selamat siang, saya Baskara Wijoyo, Direktur Utama Wijoyo Holding. Saya dan istri sedang ada sedikit salah paham. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda mengizinkan kami bertemu sebentar untuk menyelesaikan masalah keluarga." Ia pikir jabatannya sebagai direktur utama bisa mengintimidasi para petugas keamanan ini, tetapi ia salah. Petugas itu melirik kartu nama sekilas, mengembalikannya, dan menggelengkan kepala. "Maaf, Bapak Wijoyo, kami hanya mengikuti peraturan dan instruksi dari pemilik. Siapapun Anda, kami tidak bisa mengizinkan Anda masuk. Jika Anda terus membuat keributan, kami terpaksa akan mengambil tindakan yang lebih tegas." Sikap tegas dan tanpa kompromi dari petugas keamanan itu membuat Baskara dan ibunya tertegun. Mereka terbiasa dihormati dan disambut di mana-mana. Ini pertama kalinya mereka dihentikan dengan begitu tanpa ampun di depan pintu. Mereka sadar ada sesuatu yang tidak beres. Penthouse ini bukan sekadar apartemen teman, seperti yang mereka duga. Saat mereka berdiri dalam kebingungan dan kemarahan, tidak tahu harus berbuat apa, seorang pria berpenampilan sangat elegan dengan setelan jas hitam keluar dari lobi. Dia adalah pengacara, Dimitri Harlan. Dia sudah berada di sana beberapa saat, telah diperingatkan olehku sebelumnya. "Selamat siang, Bapak Wijoyo, dan Anda, Ibu Ratna," sapa pengacara itu. Suaranya tenang, tetapi menyiratkan ironi yang tak terselubung. "Anda mencari Ibu Anjani? Sayangnya, beliau tidak ada di sini." "Kakakmu pengacaranya Anjani, kan?" Bu Ratna mengenali pengacara ini, yang pernah sekali datang ke rumah mereka untuk mengurus beberapa dokumenku. "Cepat katakan, di mana ular itu bersembunyi? Kamu juga berkomplot dengannya untuk mencuri kekayaan keluarga kami?" Pengacara itu hanya tersenyum. "Ibu Ratna, saya sarankan Anda lebih berhati-hati dalam berbicara. Fitnah juga merupakan tindak pidana serius. Saya tidak berkomplot dengan siapapun. Saya hanya menjalankan tugas saya atas perintah klien saya, dan pemilik sah dari penthouse ini, Nyonya Anjani Putri." "Pemilik?" seru Baskara dan Bu Ratna serempak, tidak percaya dengan telinga mereka. "Penthouse ini miliknya?" "Tepat sekali," angguk pengacara itu. "Beliau membelinya 3 tahun yang lalu dengan dana pribadinya, hanya saja tidak ingin mempublikasikannya dan tidak memberitahu siapapun." "Oh, dan bukan hanya rumah ini. Sepertinya beliau juga punya beberapa properti lain di Bali dan Yogyakarta." "Saya tidak ingat persis." Kata-kata pengacara itu seperti pukulan palu di kepala ibu dan anak itu. Mereka benar-benar syok. Menantu, istri yang selalu mereka anggap sebagai benalu, diam-diam memiliki kekayaan pribadi yang sangat besar. Tapi bagaimana dengan perusahaan? Kenapa dia membekukan rekening perusahaan? Gumam Baskara. Itulah yang paling membuatnya takut. "Ah, soal itu," pengacara itu tersenyum misterius. "Mengenai hal itu, Anda sebaiknya tidak bertanya pada saya, melainkan pada orang lain. Mungkin seseorang yang sudah lama kalian lupakan." Dan pada saat itu, dari belakang pengacara, muncul seorang pria lain, berpakaian sederhana dengan kemeja lusuh dan topi di tangan. Dia adalah sopir tua, Pak Iwan, yang telah mengabdi pada ayah mertuaku selama puluhan tahun. Melihatnya, Baskara dan Bu Ratna semakin bingung.
Pak Iwan? Kenapa Bapak ada di sini? Pak Iwan tidak menjawab, hanya menundukkan kepala dan dengan suara bergetar berkata, Mas Baskara, Ibu Ratna. Almarhum Bapak Besar pernah berpesan kepada saya, jika suatu hari nanti terjadi hari seperti hari ini, untuk menyerahkan ini kepada kalian. Sambil berkata demikian, Pak Iwan dengan tangan gemetar mengeluarkan sebuah amplop yang sudah menguning karena waktu dari sakunya dan dengan hormat menyerahkannya kepada Baskara. Kunjungan yang gagal itu membuka pintu ke sebuah rahasia yang lebih besar, ke sebuah kebenaran yang akan segera terungkap dari kedalaman masa lalu. Babak 10. Video dari alam baka. Amplop yang sudah menguning karena waktu itu terasa panas dan berat seperti batu di tangan Baskara Wijoyo. Apa yang terjadi, gumamnya, tidak mampu memahami. Ayahnya telah meninggal hampir 10 tahun yang lalu, dan semua urusan wasiat dan warisan sudah lama selesai. Mengapa sekarang tiba-tiba muncul amplop misterius ini? Ratna Wulandari juga bingung. Ia menatap tajam ke amplop itu, lalu ke sopir tua, dan kecemasan yang tak dapat dijelaskan mulai merayap di hatinya. Apa isinya, Pak Iwan? Tanya Baskara dengan suara sedikit bergetar. Pak Iwan hanya menggelengkan kepala, dan di matanya yang tua dan berkerut, tampak berkaca-kaca. Saya sendiri tidak tahu, Den. Bapak Besar hanya berpesan agar saya menyimpannya baik-baik dan hanya mengeluarkannya pada hari di mana Den Baskara. Di mana kalian melakukan ketidakadilan besar terhadap Non Anjani. Kata-kata sopir tua itu seperti belati yang menusuk nurani Baskara. Wajahnya memucat, dan dengan tangan gemetar, ia perlahan membuka segel rapuh di amplop itu. Di dalamnya bukan surat, melainkan setumpuk dokumen yang diketik rapi dan sebuah flash disk kecil. Baskara mengeluarkan dokumen itu dan mulai membaca. Seiring ia membaca, wajahnya menjadi semakin pucat, lalu memerah padam. Tangannya bergetar begitu hebat hingga ia nyaris tidak bisa memegang kertas-kertas itu. Bu Ratna, melihat hal itu, dengan tidak sabar merebut dokumen dari tangannya, dan ia pun ikut membeku di tempat. Itu adalah salinan perjanjian perwalian, trust agreement, yang dibuat oleh ayah mertuaku, Pramono Wijoyo, sebulan sebelum kematiannya. Perjanjian itu disusun oleh sebuah firma hukum internasional ternama. Di atasnya tertera tanda tangan Pak Pramono, tanda tanganku, dan 2 orang saksi, serta disahkan sesuai dengan semua aturan hukum. Isi dari perjanjian itu yang sebenarnya adalah sebuah wasiat terselubung mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan dan luar biasa. Menurut isinya, setelah kematian Pramono Wijoyo, seluruh saham perusahaannya, yang merupakan 80% dari total nilai, tidak akan diserahkan kepada istrinya, Ratna Wulandari, atau putranya, Baskara Wijoyo, melainkan dialihkan sepenuhnya ke sebuah yayasan perwalian investasi, Investment Trust Fund, yang berkantor pusat di Swiss. Dan satu-satunya orang yang ditunjuk untuk mengelola yayasan tersebut, menerima keuntungannya, dan memiliki kuasa penuh atas segala tindakan investasi, penjualan, penarikan dana adalah aku, Anjani Putri. Perjanjian itu juga dengan sangat jelas menetapkan peran Baskara Wijoyo. Ia ditunjuk untuk menduduki jabatan direktur utama, harus menjalankan peran sebagai perwakilan perusahaan, dan menikmati gaji, bonus, serta fasilitas yang sangat besar sesuai dengan statusnya. Tetapi, ia tidak memiliki hak kepemilikan atau hak pengambilan keputusan apapun terkait masalah keuangan utama. Semua keputusan penting harus melalui persetujuan pengelola yayasan, yaitu aku. Dengan kata lain yang lebih kejam, ia hanyalah seorang karyawan dengan bayaran sangat tinggi di perusahaannya sendiri. Baskara dan ibunya tertegun, tidak bisa berkata apa-apa. Mereka membaca ulang perjanjian itu berkali-kali, seolah tidak percaya dengan mata mereka. Mengapa? Mengapa Pak Pramono melakukan ini? Mengapa ia lebih mempercayai menantu yang baru datang daripada putra kandung dan istrinya sendiri? Pada saat itulah pengacara Dimitri Harlan, yang sejak tadi hanya diam mengamati, angkat bicara, suaranya dingin dan jelas. Mungkin Anda harus melihat ini juga, untuk lebih memahami motif almarhum Bapak Pramono. Ia mengambil flash disk dari tangan Baskara, memasukkannya ke dalam tablet yang ia bawa, dan memutar layarnya ke arah mereka. Di layar, muncul sebuah video. Itu adalah rekaman yang dibuat di kamar rumah sakit pada hari-hari terakhir kehidupan Pak Pramono. Ia duduk di tempat tidur, dan meskipun tampak lelah dan lemah, tatapannya tajam dan jernih. Ia berbicara, dan di seberangnya, duduk mendengarkan dengan saksama, adalah aku. Suara Pak Pramono terdengar lemah namun tegas. Bapak tahu sisa hidup Bapak tidak lama lagi. Bapak membangun bisnis ini seumur hidup dan tidak bisa membiarkannya hancur begitu saja. Baskara. Bapak tahu watak anak itu, dia baik tapi bukan pemimpin. Terlalu impulsif, terlalu mudah percaya orang. Mempercayakan seluruh holding ini padanya sama saja dengan membiarkan serigala masuk ke kandang domba, dan istri Bapak. Dia wanita yang baik,
tapi cinta buta pada putranya dan tidak mengerti apa-apa tentang bisnis. Bapak memikirkan ini berhari-hari. Ia berhenti sejenak, terbatuk dengan susah payah. Lalu ia menatapku. Di matanya ada kepercayaan yang dalam. Sampai kamu datang, Anjani. Hanya dengan beberapa kali bicara, Bapak sadar kamu punya otak yang luar biasa. Kamu punya wawasan, ketegasan, dan ketenangan yang dibutuhkan oleh seorang pebisnis besar. Hanya kamu yang bisa membawa kapal ini berlayar lebih jauh. Bapak tahu ini tidak adil, membebankan tanggung jawab sebesar ini padamu, tapi Bapak tidak punya pilihan lain. Anggap ini permintaan seorang ayah. Anjani, tolong, jaga bisnis ini untuk Bapak, dan jaga Baskara untuk Bapak. Bapak percaya padamu. Video berakhir, tetapi kata-kata terakhir Pak Pramono terus menggema di udara. Kebenaran telah terungkap dengan begitu gamblang hingga mustahil untuk disangkal. Tidak ada konspirasi, tidak ada perebutan kekuasaan. Semuanya telah direncanakan dan diamanatkan oleh kepala keluarga itu sendiri, pendiri holding. Baskara dan Ratna Wulandari jatuh terduduk di sofa lobi, benar-benar hancur. Semua tuduhan dan kemarahan mereka kini tampak begitu bodoh dan konyol. Mereka mencoba mengutuk dan mencelakai orang yang justru telah diam-diam menopang keluarga ini selama 10 tahun terakhir. Mereka sendiri yang telah merusak pertunjukan sempurna yang dirancang oleh Pak Pramono untuk melindungi kehidupan nyaman mereka. Sekarang kalian sudah mengerti, kata pengacara itu sambil menyimpan tabletnya. Ibu Anjani tidak merebut apapun dari siapapun. Sebaliknya, beliau dengan setia menjalankan amanat almarhum Bapak Pramono, bekerja tanpa lelah untuk mengubah perusahaan di ambang kebangkrutan menjadi imperium senilai 10 triliun rupiah, agar Anda berdua bisa hidup seperti sekarang ini. Perintah pembekuan rekening bukanlah tindakan balas dendam, melainkan hanya pelaksanaan wewenang sahnya sebagai pengelola aset untuk melindunginya dari risiko yang Anda ciptakan. Sebagaimana mestinya seorang pemilik, kebenaran telah terungkap, tetapi ia tidak membawa kelegaan, melainkan hanya keterkejutan dan keputusasaan yang lebih besar. Ibu dan anak Wijoyo itu sadar bahwa mereka tidak hanya kehilangan kekayaan, tetapi segalanya. Mereka kehilangan kepercayaan dari mendiang ayah dan suami, kehilangan hak untuk berjalan dengan kepala tegak. Babak 11. Air mata buaya. Setelah terungkapnya kebenaran yang mengejutkan, Baskara Wijoyo dan ibunya tidak lagi berani membuat keributan di lobi gedung. Dengan perasaan syok dan putus asa yang mendalam, mereka kembali ke rumah. Kesadaran bahwa posisi mereka telah berubah dari tuan dan ratu menjadi sekadar karyawan bayaran dan penumpang, terasa lebih menyakitkan dan menghinakan daripada kehilangan uang. Setibanya di rumah, ibu dan anak itu terlibat pertengkaran hebat. Bu Ratna menyalahkan putranya karena bodoh dan tidak bisa menjaga istri, sementara Baskara menyalahkan ibunya karena keserakahan yang membawa situasi menjadi seperti ini. Namun, setelah saling menyalahkan, mereka harus menghadapi kenyataan yang kejam. Mereka bisa kehilangan segalanya. Jika aku, Anjani Putri, benar-benar memutuskan untuk bertindak, jika aku memutuskan untuk menarik seluruh modal dari holding, maka imperium senilai 10 triliun rupiah itu akan runtuh dalam sekejap, dan mereka akan berubah dari hidup mewah menjadi tidak punya apa-apa, bahkan mungkin terlilit utang. Rasa takut mengalahkan harga diri. Mereka sadar bahwa secara hukum, mereka tidak akan bisa melawanku. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah memohon pada perasaan. Mereka memutuskan untuk mencariku, bukan untuk menuntut, melainkan untuk mengemis. Dan untuk itu, mereka mulai mempersiapkan sebuah drama lain, yang jauh lebih licik dan munafik. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Itu Baskara. Di seberang sana, suaranya tidak lagi terdengar bermusuhan atau marah, melainkan sangat lemah dan menyedihkan. Anjani, ini aku. Bisakah kamu datang sebentar? Ibu kondisinya sangat buruk. Ia terisak, memotong kalimatnya. Aku diam. Aku tahu ini juga sebuah drama, tapi aku penasaran, peran apa yang akan mereka mainkan kali ini? Ada apa? Tanyaku dengan suara dingin. Sejak hari itu, sejak dia tahu kebenarannya, dia benar-benar drop. Tidak mau makan, seharian hanya menangis, memanggil namamu dan nama ayah. Dokter bilang guncangan psikologisnya sangat parah, kalau begini terus bisa berbahaya. Anjani, aku tahu aku salah. Ibu juga salah. Tapi tolong, demi 10 tahun kebersamaan kita, datanglah jenguk dia untuk terakhir kalinya. Kumohon. Dia bilang, sebelum meninggal. Sebelum meninggal dia ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting padamu. Drama yang didasarkan pada sentimen antara mertua dan menantu itu dipentaskan dengan sangat tragis. Meskipun aku tahu itu bohong, aku tidak bisa sepenuhnya mengabaikannya, dan aku ingin melihat seberapa jauh lagi keberanian mereka. Aku setuju.
Tempat pertemuannya bukan rumah sakit, melainkan villa tempat kami tinggal bersama. Mungkin mereka ingin menggunakan ruang yang akrab untuk membangkitkan kenangan masa laluku. Ketika aku masuk, suasana di rumah itu benar-benar berbeda. Tidak ada lagi sorak-sorai dan kegembiraan, hanya suasana suram dan sedih. Mantan ibu mertuaku, Ratna Wulandari, terbaring di ranjang besar di kamar tidur utama, terlihat sangat lemah dan kurus. Wajahnya yang biasanya merona dan angkuh kini pucat dan kuyu. Ia memejamkan matanya erat-erat. Napasnya terdengar lemah. Baskara duduk di sampingnya, sesekali menyeka dahi ibunya dengan sapu tangan. Sebuah gambaran bakti dan duka seorang anak. Melihatku masuk, Baskara segera berdiri dan memberiku isyarat untuk diam. Kamu datang, ibu baru saja tertidur. Duduklah di sini, tunggu sebentar. Ia mendudukkanku di sebuah kursi dan memulai monolognya. Ia berbicara tentang penyesalan dan menyalahkan dirinya sendiri. Mengatakan bahwa ia salah telah mengkhianatiku karena hasutan ibunya. Mengatakan bahwa hanya di hari-hari tanpaku ia sadar betapa berharganya diriku. Anjani, aku tahu kata-kata apapun sekarang sudah terlambat, tapi aku benar-benar sangat menyesal, katanya dengan mata memerah. Aku tidak memintamu untuk memaafkanku, cukup maafkan ibu kami. Usianya sudah tua, pikirannya sudah kalut. Semua yang dia lakukan adalah karena terlalu cinta pada putranya, karena keinginan besar untuk melihat cucu. Tolong, demi 10 tahun kita bersama, demi kenangan almarhum ayah, selamatkan keluarga ini, selamatkan usaha seumur hidupnya. Kamu bisa, kan? Tepat pada saat itu, Bu Ratna, yang terbaring di tempat tidur, mulai bergerak. Ia perlahan membuka matanya dan menatapku dengan pandangan kabur. Anjani. Anjani, itu kamu, nak, bisiknya. Suaranya lemah seperti nyala lilin diembus angin. Ia mengulurkan tangannya yang kurus dan pucat ke arahku. Kemarilah. Kemari, nak, dekat ibu. Aku ragu, tetapi akhirnya mendekat dan duduk di tepi ranjang. Ia meraih tanganku, dan tangannya terasa sedingin es. Air mata mulai mengalir di wajahnya yang kuyu. Anjani. Ibu. Ibu yang salah, isaknya. Ibu salah. Ibu adalah mertua yang jahat. Ibu memperlakukanmu dengan buruk. Ibu buta dan serakah. Sekarang ibu menerima ganjarannya. Sebentar lagi ibu akan menyusul ayahmu. Tapi sebelum pergi, ibu punya satu permintaan terakhir, nak. Dengan susah payah, ia mencoba bangkit dan menatapku dengan tatapan memohon. Nak, selamatkan Baskara kami. Selamatkan bisnis keluarga ini. Ini kan usaha seumur hidup ayah mertuamu. Kamu tidak boleh membiarkannya hancur. Ibu. Ibu akan bersujud di kakimu, melakukan apapun yang kamu mau. Tolong, jangan tarik dananya, jangan tinggalkan perusahaan ini. Ya, nak. Itu adalah sebuah pertunjukan yang dimainkan dengan sangat sempurna. Intonasi. Tatapan mata, setiap tetes air mata. Semuanya telah diperhitungkan dengan cermat. Mereka tidak lagi menuntut atau memerintah. Mereka menggunakan sentimen, ikatan pernikahan, dan kenangan orang yang telah tiada untuk mengikatku, memohon belas kasihanku. Mereka pikir, sebagai wanita yang sentimental, aku tidak akan pernah bisa bersikap kejam di hadapan pemandangan seperti ini. Tapi mereka sekali lagi meremehkanku. Aku mungkin sentimental, tapi tidak bodoh. Dan aku tahu persis, di balik air mata itu, tersembunyi perhitungan yang tidak pernah berubah. Babak 12. Tawaran yang tak bisa ditolak. Aku duduk di samping ranjang kematian palsu mantan ibu mertuaku, masih memegang tangannya. Aku mendengarkan permohonan dan ratapannya, menyaksikan drama tragis yang coba dimainkan dengan begitu sempurna oleh ibu dan anak itu. Yang satu berperan sebagai ibu tua yang sekarat dan terlambat menyesal, yang lain sebagai anak yang menderita dan diliputi kesedihan. Mereka menggunakan segala cara sentimen, ikatan pernikahan, kenangan mendiang ayah untuk menciptakan sangkar tak terlihat dari rasa bersalah, mengurungku di dalamnya, dan memaksaku untuk melunak dan berkompromi. Tetapi mereka salah. 10 tahun hidup dalam kemunafikan mereka telah mengajariku satu hal. Jangan pernah percaya pada air mata orang egois. Aku menatapnya, menatap wajahnya yang kuyu dan pucat karena ketakutan, menatap air mata yang mengalir di pipinya, tetapi tidak merasakan setitik pun simpati. Hanya rasa geli. Aku dengan perlahan melepaskan tanganku dari genggamannya. Ibu, aku memulai. Suaraku masih tenang, tetapi dingin dan jauh. Sudah cukup sandiwaranya. Aku sudah muak dengan pertunjukan ini. Kata-kataku seperti seember air es yang disiramkan di puncak klimaks drama mereka. Bu Ratna membeku. Tangisnya berhenti. Baskara membuka matanya lebar-lebar dan menatapku. Ia tidak menyangka aku akan sekejam ini. Apa yang kamu bicarakan, gumam Bu Ratna. Aku sekarat,
Dan kamu bilang aku bersandiwara? Ibu mau meninggal atau tidak, saya tidak tahu, kataku sambil berjalan ke jendela. Tapi jika saya tidak membekukan aset, mungkin sekarang ibu sedang gembira meninjau rumah baru bersama putra ibu dan selingkuhannya, kan? Aku berbalik dan menatap lurus ke mata mereka. Kalian pikir, dengan beberapa tetes air mata dan beberapa kata maaf, bisa menghapus penderitaan 10 tahun yang kualami? Menghapus pengkhianatan dan penghinaan yang kalian timpakan padaku? Kalian pikir aku masih Anjani yang bodoh, yang akan luluh oleh beberapa kata manis dan kembali mengorbankan diri? Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan sinis. Kalian salah, Anjani yang itu sudah mati. Dia mati pada hari kalian bertepuk tangan dan bersorak saat putra ibu membawa pulang selingkuhannya. Yang berdiri di hadapan kalian sekarang adalah Ketua Dewan Pengawas Wijoyo Holding. Aku datang ke sini hari ini bukan untuk mendengar ratapan kalian, tapi untuk bicara bisnis. Mendengar kata bisnis dari mulutku, ibu dan anak itu terdiam. Mereka tidak mengerti apa yang kubicarakan. Aku tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Aku berjalan ke meja di dalam kamar dan mengeluarkan setumpuk dokumen yang telah kusiapkan. Aku meletakkannya di meja samping tempat tidur, di depan Bu Ratna. Ini adalah tawaranku. Baskara segera berlari, mengambil dokumen itu, dan mulai membaca. Sering ia membaca, wajahnya berubah. Itu bukanlah dokumen perdamaian, melainkan proposal restrukturisasi total kekuasaan di dalam holding. Sesuai dengan proposal ini, kataku, suaraku dingin dan tegas seperti seorang pebisnis dalam negosiasi, saya tidak akan menarik dana dari holding. Saya akan terus berinvestasi, dan bahkan bisa menyuntikkan dana tambahan untuk ekspansi bisnis. Ini akan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan dan kalian berdua dari kemiskinan. Mendengar kata-kata itu, wajah Bu Ratna dan Baskara sedikit rileks, ada secercah harapan di mata mereka. Tetapi aku segera memadamkan harapan itu. Namun, tegasku, sebagai gantinya, ada beberapa syarat. Pertama, kalian berdua, Ibu Ratna Wulandari dan Bapak Baskara Wijoyo, menyerahkan semua sisa saham di anak-anak perusahaan yang terdaftar atas nama kalian kepada saya. Totalnya sekitar 20%. Bersama dengan 80% yang sudah saya kelola, itu berarti saya akan memiliki 100% kepemilikan atas holding ini. Apa? Seru Baskara, itu perampokan. Perampokan? Aku mengangkat alis. Lebih tepatnya, pengembalian. Saya hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hak atas jerih payah saya. Tapi jangan khawatir, saya tidak sekejam itu. Aku melanjutkan dengan syarat kedua. Setelah saya menjabat sebagai ketua dewan direksi, saya akan meninjau kembali posisi Bapak Baskara Wijoyo. Ia tidak akan lagi menjadi direktur utama. Ia akan diturunkan ke posisi yang lebih sesuai dengan kemampuan nyatanya, wakil manajer penjualan. Ia akan tetap bekerja dan menerima gaji seperti karyawan biasa. Tentu saja, tidak ada lagi mobil mewah, sopir pribadi, atau biaya representasi tak terbatas. Ia harus belajar hidup dari gajinya sendiri. Dan Anda, Ibu, aku berbalik ke arah Bu Ratna. Sebagai ibu dari seorang karyawan holding, Anda bisa terus tinggal di villa ini. Semua biaya rumah tangga dan gaji para pelayan akan tetap saya tanggung. Tapi tidak ada lagi perjalanan ke Eropa atau belanja di butik-butik mewah. Anda harus belajar hidup sederhana, seperti para pensiunan lainnya. Dan syarat terakhir, yang paling penting, aku menatap mereka berdua. Kalian berdua, mulai sekarang, tidak boleh ikut campur dalam manajemen holding atau dalam kehidupan pribadi saya. Mulai saat ini, semua keputusan hanya saya yang ambil. Itulah tawaranku. Sebuah tawaran yang tidak memberi mereka pilihan. Entah menerimanya dan hidup biasa meskipun tidak semewah dulu atau menolaknya dan menghadapi kehancuran holding, kehilangan seluruh aset, dan harus memulai dari nol. Aku tidak memenjarakan mereka atau mengusir mereka ke jalanan, tetapi aku mengambil apa yang paling mereka hargai, kekuasaan dan kehidupan seorang raja. Itu adalah hukuman yang lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Bu Ratna dan Baskara duduk terdiam. Drama tragis mereka gagal total. Baru sekarang mereka sadar bahwa yang berdiri di hadapan mereka bukanlah menantu atau istri yang bisa dengan mudah dimanipulasi dengan sentimen, melainkan seekor hiu bisnis sejati, dingin, tegas, dan tanpa ampun. Sang Ketua. Babak 13. Pertarungan para wanita dan kehancuran terakhir. Setelah tawaran dinginku, Baskara Wijoyo dan ibunya terdiam membisu. Mereka tidak bisa menerima ataupun menolaknya. Mereka mencoba lagi memohon pada kenangan lama, pada ikatan keluarga, bahkan pada mendiang ayah Baskara, tetapi aku tidak lagi goyah sedikit pun. Aku memberi mereka waktu tepat 24 jam untuk berpikir dan menandatangani perjanjian. Jika tidak, seperti yang kujanjikan, aku akan menarik seluruh modal. Di tengah suasana tegang ini,
tiba-tiba muncul satu karakter lagi yang sempat terlupakan, dan segalanya menjadi jauh lebih rumit. Dia adalah Karina, selingkuhan Baskara yang tengah mengandung anaknya. Ketika rekening Baskara dibekukan dan ia tidak bisa membeli villa, Karina mulai cemas tetapi belum putus asa. Ia percaya, selama ia memiliki anak di dalam perutnya, harta karun yang bisa meneruskan garis keturunan, ia masih berada di posisi yang menguntungkan. Ia pikir, sekeras apapun situasinya, keluarga Wijoyo tidak akan berani memperlakukan pewaris mereka dengan buruk. Ia tetap tinggal di apartemen mewah yang disewakan Baskara untuknya, menunggu kabar baik dari kekasihnya. Tetapi ketika Baskara datang dengan putus asa dan menceritakan tawaranku bahwa ia akan diturunkan jabatannya dan seluruh keluarga tidak akan bisa lagi hidup semewah dulu, Karina tidak bisa lagi tinggal diam. Mimpinya menjadi istri konglomerat terancam, dan ia memutuskan untuk bertindak sendiri. Ia tidak datang kepadaku. Mungkin ia sadar bahwa melawanku secara langsung saat ini tidak ada gunanya. Ia memilih target yang lebih mudah diserang. Calon ibu mertuanya, Ratna Wulandari. Pada hari ketika Bu Ratna masih terbaring di tempat tidur, tersiksa oleh keputusanku, Karina datang tanpa diundang. Ia tidak lagi menjadi gadis manis dan genit. Ia langsung masuk ke kamar, duduk di kursi di hadapan Bu Ratna. Posisinya sangat menantang. Ibu, ia memulai tanpa basa-basi. Ada kabar burung bahwa si Anjani itu kembali dan mencoba merebut semua kekayaan keluarga. Apa itu benar? Bu Ratna menghela napas dan mengangguk lemas. Iya. Semuanya ada di tangannya. Ibu dan Baskara sekarang hanya bisa berharap pada belas kasihannya. Belas kasihan? Karina tertawa sinis. Ibu pikir, seorang wanita yang dikhianati suaminya dan diusir mertuanya akan menunjukkan belas kasihan? Ibu terlalu naif. Dia tidak akan membiarkan ibu dan Baskara hidup tenang. Dia akan menyiksa kalian perlahan-lahan, membalas dendam, membuat kalian hidup lebih buruk dari mati. Kata-kata Karina seperti jarum yang menusuk tepat di ketakutan Bu Ratna. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanyanya dengan suara bingung. Apa yang harus dilakukan? Karina tersenyum penuh perhitungan. Ibu lupa kalau ibu masih punya kartu truf. Kartu truf ini ada di perutku. Ia mengelus perutnya yang membuncit dengan lembut, penerus keluarga Wijoyo. Anjani punya uang dan kekuasaan, tapi dia tidak punya ini. Kalau kita punya ini, kita masih bisa membalikan keadaan. Apa? Apa maksudmu? Bu Ratna masih belum mengerti. Maksudku, Karina mendekat dan berbisik, kita tidak boleh membiarkan Anjani mengambil semuanya. Baskara boleh saja diturunkan jabatannya, tapi kita tidak bisa membiarkan seluruh kekayaan holding jatuh ke tangan orang luar. Ibu harus berjuang. Tuntut dia, jika dia ingin mempertahankan perusahaan, dia harus menyisihkan sebagian besar aset untuk menjamin masa depan cucu ibu. Aku tidak butuh banyak. Cukup sebuah villa, mobil, dan tunjangan bulanan yang cukup untuk membesarkan anak ini menjadi orang yang terhormat. Itu haknya yang sah. Ia menghasut ibu mertuanya untuk melawanku dan menuntut pembagian harta. Mertua dan menantu bersatu melawan mantan istri. Sungguh sebuah lelucon. Awalnya Bu Ratna sedikit ragu. Ia terlalu takut pada sikap dinginku dan ketegasanku. Tetapi pikiran harus hidup sederhana. Tidak ada lagi yang bisa dipamerkan dan dinikmati, dan terutama pikiran tentang cucunya, membuat keserakahan kembali tumbuh di hatinya. Maka, dimulailah pertarungan internal antara dua wanita, yang satu mantan menantu dan yang lain calon menantu. Karina terus datang ke rumah, menangis, mengadu pada Bu Ratna, melukiskan masa depan suram di mana cucunya akan menderita dan tidak mendapatkan haknya. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa ia tidak yakin bisa mempertahankan anak ini jika keluarga tidak menjamin kehidupan mewah untuknya dan bayinya. Itu adalah pemerasan yang paling terang-terangan. Dibutakan oleh hasutan dan pemerasan Karina, Bu Ratna kembali menekan Baskara. Ia menangis dan mengatakan tidak bisa membiarkan cucunya kekurangan apapun. Ia menuntut agar Baskara lebih keras kepadaku dan merebut kembali hak untuk pewarisnya. Terjepit di antara dua api, Baskara berada dalam posisi yang mustahil. Di satu sisi, mantan istri yang berkuasa yang memegang nasib keuangannya, di sisi lain, selingkuhan yang hamil dan ibu yang serakah yang terus-menerus menekannya. Ia terkoyak dan tidak tahu harus berbuat apa. Rumah yang dulu menjadi kerajaannya kini telah berubah menjadi medan pertempuran yang penuh dengan pertengkaran dan intrik tak berkesudahan. Aku tahu semua ini dari para pelayan yang setia padaku, tetapi aku hanya mengamati dalam diam. Aku penasaran, sampai sejauh mana mereka akan bertindak dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri, dan pilihan apa yang akan diambil oleh biang keladi semua ini, mantan suamiku. Babak 14. Serangan media dan konferensi pers penentu.
Terdorong ke sudut, di satu sisi oleh tekananku dan ancaman kehilangan segalanya, di sisi lain oleh pemerasan dan tuntutan tak berkesudahan dari selingkuhannya, Karina, Baskara Wijoyo benar-benar hancur. Ia tidak lagi punya kekuatan untuk bekerja. Ia menghabiskan hari-harinya menenggelamkan kesedihan dalam alkohol dan pertengkaran tiada akhir. Ratna Wulandari, di bawah tekanan dari aku dan dari calon menantunya, jatuh ke dalam kegilaan sejati. Keserakahan, gengsi, dan ketakutan kehilangan segalanya mengubahnya menjadi binatang buas yang terpojok, siap melakukan tindakan paling gila untuk membalikkan keadaan. Setelah berpikir beberapa hari, ia memutuskan untuk mengambil langkah terakhir, yang menurutnya paling licik dan keji. Ia tidak akan lagi melawanku dengan hukum atau logika. Ia memutuskan untuk menggunakan senjata yang lebih menakutkan. Opini publik. Ia ingin mengubahku dari korban yang dikhianati menjadi menantu tak tahu berterima kasih, seorang istri kejam yang menggunakan segala cara untuk merebut kekayaan keluarga suami. Ia ingin menggunakan tekanan masyarakat dan fitnah untuk mencoreng reputasiku, agar aku tidak bisa lagi mengangkat kepala. Rencananya dieksekusi dengan sangat sistematis. Ia menghubungi beberapa jurnalis yang berspesialisasi dalam gosip selebriti, para penulis yang rela menjual pena mereka demi uang. Ia mengarang sebuah cerita yang sangat tragis dan menyentuh. Dalam cerita itu, ia digambarkan sebagai ibu mertua malang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk putra dan cucunya. Putranya, Baskara Wijoyo, seorang jenius manajemen yang seorang diri membangun bisnis raksasa. Dan aku, Anjani Putri, seorang gadis desa beruntung yang diselamatkan oleh cinta putranya. Selama 10 tahun terakhir, aku tidak melakukan apa-apa selain hidup mewah dan bersenang-senang. Tetapi ketika suami sukses, aku, yang terbakar cemburu, tidak ingin ia memiliki wanita lain dan seorang anak. Dan ketika aku mengetahui bahwa mendiang ayah mertuaku, karena percaya padaku, meninggalkan sebagian hak pengelolaan perusahaan kepadaku, aku segera menunjukkan wajah asliku. Aku, dengan intrik dan tipu muslihat, merebut seluruh kekayaan, mengusir suami dan ibu mertuaku dari rumah mereka sendiri, dan bahkan berpaling dari calon cucuku. Itu adalah cerita yang dikarang dengan sempurna, tepat sasaran pada psikologi massa, iri terhadap orang kaya, simpati pada orang tua dan anak-anak, serta prasangka terhadap wanita yang ambisius dan licik. Beberapa hari kemudian, berbagai artikel dan situs berita palsu secara serentak menerbitkan cerita ini dengan judul-judul yang paling heboh. Air mata seorang konglomerat. Bagaimana menantu merebut harta keluarga. Tragedi CEO muda. Istri rumah tangga rampas segalanya setelah 10 tahun pernikahan, tangisan seorang nenek. Aku mohon, menantuku, kembalikan harta demi cucuku. Artikel-artikel ini seketika memicu badai di media sosial. Foto-fotoku, foto Baskara, Bu Ratna, dan Karina, menyebar dengan kecepatan kilat. Ribuan, puluhan ribu komentar jahat dan kutukan menghujaniku. Aku disebut ular, tidak tahu berterima kasih, wanita tak punya hati. Orang-orang tidak mau tahu kebenarannya, mereka hanya percaya pada cerita tragis yang dilukiskan oleh Bu Ratna. Reputasiku dan kepercayaan yang kubangun seumur hidup diinjak-injak dan dihancurkan oleh mereka dalam beberapa hari. Bu Ratna sangat puas dengan keberhasilannya. Ia pikir, aku, sebagai seorang wanita yang menjaga reputasi, tidak akan tahan dengan tekanan ini. Ia pikir, karena takut, aku akan datang bernegosiasi dengannya dan menerima syarat-syaratnya. Tetapi ia salah lagi. Ia tidak mengerti, jika seekor hiu telah memutuskan untuk berenang ke laut lepas, ia tidak akan takut pada ombak kecil. Serangan opini publik bagiku hanyalah gangguan yang menyebalkan, tetapi tidak bisa menghancurkanku. Aku tahu bahwa cara terbaik untuk melawan rumor bukanlah dengan membantah, melainkan dengan menghancurkannya dengan kebenaran yang lebih kuat dan tak terbantahkan. Dan aku memutuskan untuk menunjukkan kebenaran itu kepada mereka dan kepada seluruh masyarakat. Babak terakhir. Kemenangan mutlak Sang Ratu. Di hadapan badai media yang diatur oleh ibu dan anak Wijoyo, aku tidak memberikan reaksi apapun selama 3 hari. Aku hanya mengamati dalam diam. Sikap diamku justru semakin menyemangati mereka dan membakar rasa ingin tahu publik. Mereka pikir aku bungkam karena takut. Mereka tidak tahu bahwa keheninganku adalah persiapan untuk serangan balik terakhir, persiapan untuk sebuah pukulan kilat yang akan mengakhiri segalanya. Pada hari keempat, ketika cerita tentang menantu durhaka mencapai puncaknya, perusahaanku, Wijoyo Holding, tiba-tiba merilis siaran pers. Isinya menyatakan bahwa keesokan paginya akan diadakan konferensi pers resmi dengan agenda pengenalan ketua Dewan Pengawas baru dan klarifikasi rumor terkait urusan internal holding. Pengumuman ini seketika menimbulkan efek bom. Ketua baru? Bukankah Baskara Wijoyo adalah direktur utama dan kepala perusahaan?
Siapa yang akan menjadi ketua baru? Dan rumor apa ini? Semua perhatian pers dan publik tertuju pada konferensi pers ini. Keesokan paginya, aula konferensi besar di kantor pusat holding penuh sesak oleh jurnalis dari semua media terkemuka. Baskara dan ibunya juga hadir. Mereka duduk di barisan depan yang disediakan untuk keluarga. Di wajah mereka terbaca rasa ingin tahu yang bercampur dengan sedikit kecemasan. Mereka tidak mengerti apa yang kurencanakan. Tepat pukul 9 pagi, konferensi pers dimulai. Yang pertama naik ke panggung bukanlah aku, melainkan pengacara almarhum ayah mertuaku, Pramono Wijaya. Dia adalah seorang pengacara senior yang sangat dihormati di kalangan hukum. Dengan hikmat, ia membacakan wasiat Pak Pramono dan perjanjian perwalian, mengungkapkan di hadapan seluruh pers kebenaran penuh tentang kepemilikan dan pengelolaan holding yang sebenarnya. Seluruh ruangan terkesiap kaget. Dan ketika semua orang masih syok dengan kebenaran ini, aku pun muncul. Aku bukan lagi Anjani si ibu rumah tangga. Aku mengenakan setelan putih yang dirancang khusus, tegas dan elegan. Rambutku disanggul tinggi, memperlihatkan dahi yang cerdas, dan wajahku dirias tipis namun menonjolkan ketegasan. Aku berjalan dengan percaya diri, memancarkan aura seorang pemimpin wanita sejati. Aku berdiri di podium, menyapu pandang ke seluruh ruangan, dan tatapanku berhenti pada Baskara dan ibunya, yang duduk dengan wajah pucat tanpa darah. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan media, aku memulai. Suaraku, melalui sistem pengeras suara, menggema di seluruh ruangan, jernih dan mantap. Nama saya Anjani Putri, dan mulai hari ini, saya adalah Ketua Dewan Pengawas baru dari Wijaya Holding. Setelah perkenalan singkat, aku tidak terlibat dalam perdebatan tentang rumor. Aku hanya menampilkan di layar besar di belakangku semua bukti yang tak terbantahkan. Pertama adalah rekaman CCTV yang menunjukkan Baskara membawa pulang selingkuhannya yang hamil, dan seluruh keluarga bertepuk tangan gembira. Kemudian rekaman audio di mana ibu mertuaku menghinaku dan mengusirku dari rumah. Dan terakhir, salinan rekening koran dan kwitansi yang menunjukkan bagaimana aku menafkahi mereka semua selama 10 tahun terakhir. Seluruh kebenaran terungkap dalam bentuknya yang paling telanjang dan tak terbantahkan. Ruangan menjadi hening senyap, hanya dipecah oleh suara jepretan kamera. Baskara dan Bu Ratna duduk menundukkan kepala, tidak berani menatap siapapun. Mereka benar-benar dipermalukan di depan seluruh dunia. Setelah menyajikan bukti yang cukup, aku mengakhiri pidatoku dengan pernyataan terakhir. Mengenai masa depan Wijaya Holding, saya berjanji untuk terus memimpin perusahaan dan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Mengenai Bapak Baskara Wijaya, mengingat apa yang telah terjadi, beliau tidak lagi layak menduduki jabatan sebagai direktur utama. Dewan Direksi akan segera mengambil keputusan resmi mengenai posisi barunya. Mengenai masalah pribadi, saya tidak akan berkomentar lebih lanjut. Biarkan hukum yang menyelesaikannya. Konferensi pers berakhir. Aku meraih kemenangan total. Semua rumor terbantahkan. Reputasiku pulih, dan kekuasaan sejati akhirnya kembali ke pemiliknya. Pada hari-hari berikutnya, Baskara dan ibunya benar-benar menghilang dari pergaulan kelas atas. Mereka terpaksa pindah dari villa dan hidup sederhana. Baskara diturunkan menjadi staf biasa di sebuah departemen yang tidak penting. Ia harus berangkat kerja sendiri dan mencari nafkah. Karina, melihat kekasihnya kehilangan segalanya, segera melakukan aborsi dan melarikan diri. Dan aku, secara resmi memimpin holding. Dengan bakat dan ketegasanku, aku merestrukturisasi seluruh perusahaan, membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Aku bukan lagi sebuah bayangan, melainkan seorang pemimpin wanita sejati yang dihormati dan dikagumi oleh semua orang. Terkadang, di waktu luang, aku masih berdiri sendiri di ruang kerjaku di lantai teratas gedung, memandangi gemerlap lampu kota. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku telah menemukan kedamaian dalam kemandirian dan kekuatanku. Ceritaku, mungkin bukan cerita tentang cinta, melainkan cerita tentang kebangkitan seorang wanita. Cerita tentang menemukan kembali diri sendiri. Sebuah cerita yang membuktikan bahwa kebahagiaan terbesar tidak datang dari seorang pria, melainkan dari kesadaran akan nilai dan kemampuan diri sendiri. Pesan moral dan pelajaran hidup. Selamat datang kepada semua yang tetap bersama kanal Nasihat Emas Kehidupan hingga momen-momen terakhir dari kisah hidup Anjani Putri. Ketika babak terakhir berakhir, di dalam hati kita, selain rasa puas atas kemenangan keadilan, tersisa pula sedikit perenungan tentang sisi gelap kehormatan dan hati manusia. Kisah Anjani bukan sekadar cerita balas dendam biasa, teman-teman. Jika kita melihat lebih dalam, ini adalah pernyataan tegas tentang kemampuan dan nilai seorang wanita. Ini adalah pelajaran mendalam tentang bahaya hidup dalam ilusi, dan bukti bahwa kebijaksanaan adalah senjata yang paling kuat dan menarik.
Pelajaran pertama dan terpenting dari kisah ini adalah peringatan tentang peran dan pengorbanan seorang wanita dalam keluarga. Tokoh kita, Anjani, adalah contoh wanita berbakat dengan kecerdasan seorang jenius keuangan. Namun, demi cinta, ia mundur ke belakang panggung, menjadi bayangan ibu rumah tangga, agar suaminya bisa bersinar. Pengorbanannya sangat besar. Ia memberikan seluruh masa muda dan kebijaksanaannya untuk membangun sebuah imperium bagi keluarga suaminya. Tapi apa yang dihasilkan dari pengorbanan diam-diam ini? Bukan rasa hormat, melainkan membesarkan seorang pria yang tidak kompeten yang hidup dalam ilusi, dan sebuah keluarga yang hanya bisa menikmati hasil kerja keras orang lain. Tragedi Anjani adalah pelajaran mahal bagi semua wanita. Jangan pernah melepaskan karier dan nilai dirimu demi pria manapun. Anda bisa menjadi pendukung yang andal, tetapi jangan pernah menjadi bayangan yang tak terlihat. Karena jika Anda sendiri yang melepaskan cahayamu, jangan salahkan orang lain jika mereka tidak melihatmu. Dari sini, kita beralih ke pelajaran yang lebih penting, bahaya ketergantungan pada orang lain dan ilusi tentang kemampuan diri sendiri. Baskara Wijoyo adalah perwujudan dari kegagalan ini. Ia memiliki segalanya, status, uang, ketenaran, tetapi tidak ada satupun yang ia raih sendiri. Ia hanyalah sebuah wayang yang diciptakan dengan sempurna, sebuah boneka sawah, tetapi ia percaya bahwa ia adalah raja sejati. Ilusi ini membuatnya sombong dan menjadi seorang pengkhianat, membuatnya meremehkan orang yang telah menciptakannya. Dan ketika sang dalang memutuskan untuk memotong tali, ia jatuh dari puncak ke jurang. Kisah ini adalah peringatan bagi kita semua, terutama para pria. Jangan pernah membangun karier Anda di atas kebohongan atau ketergantungan pada orang lain. Kesuksesan sejati harus datang dari kemampuan, keringat, dan kerja keras sendiri, karena semua yang didapat dengan terlalu mudah akan hilang dengan terlalu cepat. Dan mungkin, yang membuat kisah ini paling istimewa dan menginspirasi adalah pembalasan dendam Anjani yang brilian. Ia tidak menggunakan air mata, tidak menggunakan trik-trik murahan kecemburuan. Ia menggunakan senjatanya yang paling kuat, kebijaksanaan dan kekuasaan finansial. Ia membuktikan bahwa ketika seorang wanita memegang pengetahuan dan kemandirian, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengabaikan atau menginjak-injaknya. Pembalasan dendamnya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memulihkan tatanan, mengembalikan segalanya pada nilai sejatinya. Ia tidak mengusir mereka dengan kejam kejalanan, melainkan hanya mengambil apa yang bukan milik mereka, memaksa mereka untuk menghadapi wajah dan kemampuan asli mereka. Teman-teman, kisah Anjani adalah penegasan yang kuat bahwa di masyarakat modern, nilai seorang wanita tidak lagi terbatas pada peran sebagai ibu rumah tangga yang baik di dapur. Kebijaksanaan, keberanian, dan kemandirian finansial adalah perhiasan yang paling berharga dan baju zirah yang paling kokoh. Teruslah belajar, tingkatkan diri, dan beranilah memanfaatkan peluang untuk menegaskan nilai dirimu. Jika kisah ini telah memberimu pandangan baru dan pelajaran hidup yang mendalam, jika ia telah memotivasimu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, jangan ragu untuk menekan tombol berlangganan, suka, dan bagikan video ini. Terima kasih tulus atas perhatian Anda.